Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video presentasi dari kami. Perkenalkan, kami dari kelompok B3 akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah ilmu penyakit parasiter, yaitu pemeriksaan arthropoda secara makroskopis dan mikroskopis, yang dimana dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Hewan Imade Dwinata MK. Selamat menyaksikan semuanya. Adapun anggota kelompok dari B3 ini sendiri, yaitu yang pertama ada Putri Karisya Ramadhani dengan 3 digit tim terakhir 096, dilanjutkan dengan Imelda Istia Devi dengan 3 digit tim terakhir 089, lalu ada Gita Anggraeni dengan 3 digit tim terakhir 091, lalu ada saya sendiri Febina Inita Putri Sembiring dengan 3 digit NIM terakhir 084, lalu ada Beatrice Atria Putri Purba dengan 3 digit NIM terakhir 056, lalu ada Evangeline Verota Tarigan dengan 3 digit NIM terakhir 107, dilanjutkan dengan Zevanya Nareswari Tampu Bolon dengan 3 digit NIM terakhir 097, lalu ada Adinda Rizky Absari dengan 3 digit NIM terakhir 104, lalu ada Ida Yuta Rizka Mayasanti dengan 3 digit NIM terakhir 105, dan yang terakhir Levina Purnamasari dengan 3 digit NIM terakhir 086. Yang pertama, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pendahuluan. Jadi, Ripicephalus sanguineus ini merupakan ektoparasit penghisap darah yang mempunyai peranan penting dalam bidang kesehatan hewan. Caplak dari spesies ini disebut juga sebagai the brown dog tick dan merupakan jenis caplak yang paling sering pada anjing. Ripicephalus sanguineus ini juga merupakan parasit yang dapat menjadi penyebab utama dari penyakit sistemik selain nekrosa pada tempat gigitan dan reaksi peradangan pada inang yang diserangnya. Jadi pada praktikum kali ini dilakukan percobaan mencari ada atau tidaknya ektoparasit pada sampel yang diujikan, yaitu pengambilan parasit dari bulu seekor anjing. Nah, ditemukan hasil adanya ektoparasit ini setelah diadakan percobaan menggunakan uji mikroskopis dan makroskopis. Baik, berikut merupakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama ada objek gelas dan cover gelas, kemudian ada pinset dan jarum, lalu ada mikroskop, ada cawan Petri, ada tisu, larutan KOH 10%, entelan, minyak kayu putih, alkohol 30%, 50%, 70%, dan 95%, dan juga caplak. Lalu selanjutnya adalah prosedur kerja. Yang pertama ada pembersihan atau clearing, di mana caranya adalah dengan merendam caplak dalam larutan KOH 10% sambil dipanaskan tetapi tidak boleh mendidih, atau bisa juga dibiarkan pada suhu kamar beberapa jam sampai terlihat transparan. Kemudian yang kedua ada pengeluaran cairan atau dehidrasi, yaitu dengan merendam secara berurutan ke dalam larutan alkohol 30%, 50%, 70%, dan 95% masing-masing selama 10 menit dan alkohol absolut selama semalam. Kemudian yang ketiga ada penempelan atau fiksasi, yaitu dengan menempelkan caplak pada gelas objek serta mengatur posisi sesuai dengan yang diinginkan. Pengaturan posisi dilihat dengan mikroskop stereo, kemudian diatur menggunakan jarum. Lalu ada penjernihan, caplak yang telah terfiksasi ditesesi minyak kayu putih secukupnya dan dibiarkan selama minimal 15 menit. Lalu ada perlekatan, di mana caplak dikeringkan menggunakan kertas pengering, lalu kemudian ditetesi entelan dan terakhir ditutup dengan gelas penutup. Dan yang terakhir adalah tahap pemeriksaan, di mana caplak tersebut diperiksa menggunakan mikroskop untuk tujuannya mengidentifikasi berdasarkan ciri morfologinya. Baik, kemudian hasil pemeriksaan pada praktikum kali ini ditemukan arthropoda berupa caplak dari anjing yang sampelnya ditemukan pada bagian punggungnya. Untuk jenis parasitnya yaitu Ripicephalus sanguineus, seperti yang kita
bisa lihat pada gambar, Ripicephalus sanguineus ini merupakan ektoparasit yang umum ditemukan pada anjing dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Nah, berdasarkan morfologinya, mereka memiliki dua bagian tubuh yaitu gnatosoma dan idiosoma serta basis capituli yang berbentuk segi 6 di sebelah dorsal. Lalu untuk morfologi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Selanjutnya yaitu taksonomi dari Ripicephalus sanguineus. Jadi berasal dari kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Arachnida, ordo Ixodida, famili Ixodidae, genus Ripicephalus, dan spesiesnya Ripicephalus sanguineus. Investasi dan penyakit. Caplak Ripicephalus sanguineus merupakan parasit yang dapat menjadi penyebab utama dari penyakit sistemik selain nekrosa pada tempat gigitan dan reaksi peradangan pada inang yang diserangnya. Ripicephalus sanguineus merupakan transmitter dari infeksi protozoa parasit darah Babesia sp dan Rickettsia, Ehrlichia sp, serta Anaplasma sp pada anjing dan juga sejumlah penyakit lainnya, seperti kata Atmojo pada tahun 2010. Baik, selanjutnya adalah anamnesis dan sinyalemen dari anjing kasus, di mana sampel caplak Ripicephalus sanguineus diambil pada anjing di Kos Bali Arum dengan nama pemilik Pak Wayan. Untuk anamnesanya sendiri, anjing memang sering terlihat menggaruk tubuhnya. Setelah dilihat, ternyata memang ada beberapa caplak pada tubuhnya. Untuk sinyalemennya, anjing bernama Milo, berjenis kelamin jantan, berumur 2 tahun, dengan rasnya Pomeranian, memiliki tinggi 25 cm, dengan warna rambut coklat dan tipenya lurus dan pendek, serta bobot badannya 3,5 kg. Selanjutnya ada gejala klinis. Babesia canis adalah parasit darah yang menginfeksi anjing dan menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai babesiosis. Gejala klinis babesiosis pada anjing dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan infeksi dan respon imun dari individu anjing. Gejala klinisnya antara lain ada demam dan letargi, lalu ada anemia, mukosa berwarna pucat, pembesaran limfa, hemoglobinuria, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, kuning atau ikterus, kemudian gangguan pernapasan. Selanjutnya ada morfologi Ripicephalus sanguineus. Itu yang pertama adalah ukurannya dapat mencapai 30 mm, palpusnya pendek serta mempunyai mata dan veston, basis kapitulinya berbentuk segi 6 atau heksagonal di sebelah dorsal, biasanya tidak ornata, spirakel berbentuk koma tumpul atau memanjang, tubuh terdiri dari kapitulum atau bagian gnatosoma atau bagian kepalanya, idiosoma atau bagian badan dan kaki, lubang genital caplak dewasa di bagian ventral di antara pasangan kaki yang kedua, serta pada caplak betina memiliki porose area, yaitu pori-pori di daerah basis kapituli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Siklus hidup Babesia canis pada hospes anjing dimulai saat caplak yang mengandung Babesia menghisap darah anjing. Dari saliva caplak ditularkan sporozoid yang masuk ke peredaran darah hospes dan menginfeksi eritrosit. Dalam eritrosit, sporozoid berkembang menjadi tropozoid, kemudian menginfeksi eritrosit lain dan menjadi merozoid serta perigametosit. Nah, apabila ada caplak yang menghisap darah anjing yang telah terinfeksi Babesia, stadium perigametosit dapat masuk ke dalam tubuh caplak dan berada di epitel usus caplak. Pada usus caplak ini, terjadi gametogoni atau diferensiasi gamet dan pembentukan zigot. Kemudian menjadi kinata yang dapat ditransmisi secara transstadial maupun transovarial. Pembentukan stadium infektif Babesia ini terjadi di glandula saliva caplak sebagai sporozoid. Baik, selanjutnya adalah mengenai pengobatan dari Babesiosis canis. Yang pertama ada imidocarb dipropionate, yang mana obat ini bekerja dengan mengganggu metabolisme protozoa penyebab penyakit, sehingga menghentikan pertumbuhan dan penyebarannya. Dosis anjuran obat ini adalah 5-6 mg per kilogram, yang diberikan secara subkutan atau intramuskular. Diulang setelah 2-3 minggu jika diperlukan. Obat selanjutnya adalah diminazene aceturate, yang mana obat ini bekerja dengan mengganggu DNA dan RNA dari parasit, sehingga menghambat pertumbuhan dan reproduksi parasit tersebut. Dosis umumnya adalah 3,5 sampai 5 mg per kilogram yang diberikan secara intramuskular. Namun, obat ini memiliki efek samping yang lebih serius. Selanjutnya adalah atovaquone dan azitromisin, yang mana dua obat ini sering digunakan bersama untuk mengobati berbagai infeksi parasit dan bakteri pada hewan.
Pada atovaquone, dosis anjurannya adalah 13,3 mg per kilogram yang diberikan 3 kali sehari dengan makanan. Sedangkan pada azithromycin, dosis anjurannya adalah 10 mg per kilogram yang diberikan sekali sehari dalam 10 hari. Dan yang terakhir adalah terapi suportif. Terapi suportif ini seperti transfusi darah, cairan yang diberikan secara intravena, obat penurun demam, dan antioksidan serta suplemen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana atau apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemilik anjing untuk mencegah anjing terinfeksi caplak maupun parasit arthropoda lainnya. Langkah pertama yang dapat diambil adalah melakukan pengecekan badan anjing secara rutin, terutama kulit dan rambut anjing mulai dari kepala, badan, hingga ke bagian kaudal seperti ekor anjing. Langkah kedua yang dapat diambil adalah melakukan pembersihan secara rutin yang meliputi memandikan anjing dan lingkungan tinggal anjing. Akan lebih baik lagi apabila menggunakan shampoo anti kutu dan caplak untuk memandikan anjing dan dapat menggunakan alcohol spray untuk membersihkan kandang anjing. Yang ketiga, anjing juga dapat diberikan kerah atau kolar anti caplak untuk membantu mencegah anjing dari investasi caplak. Dan yang keempat adalah dengan tentunya menghindari kontak dengan anjing maupun hewan lain, lebih tepatnya hewan yang liar atau anjing yang terlihat sudah terinfeksi ataupun terlihat sakit. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami ini adalah Rhipicephalus sanguineus itu dikenal sebagai the burn dog tick, yaitu ektoparasit yang sering ditemukan pada anjing dan dapat menyebabkan penyakit sistemik, nekrosa pada area gigitan, dan peradangan pada inang. Praktikum ini menggunakan berbagai alat dan bahan seperti objek glass, cover glass, pinset, dan mikroskop untuk mendeteksi keberadaan caplak pada bulu anjing. Hasil percobaan menunjukkan adanya Rhipicephalus sanguineus yang itu caplak ini dapat menyebabkan gejala klinis seperti demam, anemia, dan pembesaran limpa, dan sebagainya. Morfologinya itu termaksud ukuran hingga 30 mm, palpus pendek, dan basis capituli berbentuk segi 6. Pengobatannya itu dapat dilakukan dengan penggunaan imidacloprid, dipropoin, ada diminesen acteur, dan atovaquone, dan azithromycin, serta dapat melakukan dengan terapi suportif. Pencegahannya dapat dilakukan melalui pengecekan rutin, pembersihan anjing dan lingkungan, pemberian kerah anti caplak, dan menghindari kontak dengan anjing lainnya. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang tersampaikan dan kurang dipahami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman ada masukan berupa kritik dan saran, akan sangat kami terima. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih semuanya.